Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat M2N, jumpa lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di video kali ini saya akan membahas soal latihan 7.2 matematika kelas 8. Selamat mengikuti. Baik, kita mulai dari nomor 1. Diketahui lingkaran O terdapat sudut pusat AOB dan sudut pusat keliling ACB. Jika besar sudut AOB adalah 30 derajat, maka besar sudut ACB adalah, ya di sini sudut pusat AOB. AOB itu sudut pusat 30 derajat. Nah, sudut kelilingnya itu berarti setengah ya. Setengahnya dari sudut pusat, yaitu setengah kali 30 derajat. Hasilnya adalah 15 derajat. Jadi untuk jawaban nomor 1 adalah A. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudutnya berada pada lingkaran O. Jika sisi AB melalui pusat lingkaran O, maka besar sudut BCA adalah, baik, di sini kita lihat ya, katanya sisi AB itu melalui pusat lingkaran. Berarti kita gambar seperti ini. Garis AB atau sisi AB melalui pusat. Ya, ini kan pusat. Jadi melalui pusat gitu. Kemudian maka besar sudut BCA ya ini. Jadi BCA karena kan semuanya dia bilang titik-titik sudutnya yaitu titik A, titik B, titik C, semuanya itu berada pada lingkaran ya. Jadi pasti di sini ya pada lingkaran, ini namanya pada lingkaran. Kemudian ini juga pada lingkaran namanya sudutnya. Jadi semuanya pada lingkaran. Kemudian ini kan sudut, berarti sudut AB bisa dikatakan sudut pusatnya dari ACB atau BCA. Nah, ini kan garis lurus ya 180 derajat kan, 180 derajat. Kemudian berarti ini adalah sudut kelilingnya, sudut pusat ini. Kalau ini 180 berarti ini sudut kelilingnya adalah bisa dikatakan 90 derajat atau setengahnya. Seperti itu. Jadi jawaban untuk nomor 2 adalah C. Kita lanjut ke bagian kedua atau bagian B. Bagian B soal esai nomor 1. Suatu sudut keliling dan sudut pusat menghadap busur yang sama. Jika sudut pusat berukuran 130 derajat, maka besar sudut keliling tersebut adalah, ya, sudut pusat dan sudut kelilingnya menghadap busur yang sama, berarti kalau sudut pusatnya 130 derajat, maka sudut kelilingnya adalah setengahnya kali sudut pusat. Jadi setengah dikali 130 derajat yaitu 65 derajat. Nomor 2, diketahui sudut pusat-pusat POQ dan sudut keliling PAQ sama-sama menghadap busur PQ. Besar sudut PAQ adalah 80 derajat, tentukan besar sudut POQ. Oke, di sini PAQ adalah sudut keliling yaitu 80 derajat. Kemudian sudut pusat POQ berarti, karena pusat berarti pusat adalah 2 kalinya sudut keliling. Berarti 2 kali 80 derajat yaitu 160 derajat. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, perhatikan gambar di samping. Diketahui sudut MAN adalah 120 derajat. MAN. MAN berarti sudut ini ya. MAN sudutnya 120 derajat. Kemudian sudut MON merupakan sudut pusat ya. MON itu merupakan sudut pusat
tapi bisa jadi sudut pusat mayor dan sudut pusat minor. MON yang ini yaitu yang lebih besar disebut sudut pusat mayor, sedangkan yang ini sudut pusat minor ya, yang lebih kecil. Di sini kan yang ditanya adalah tentukan besar sudut MON, tapi tidak ditanya mayor atau minor. Jadi kita jawab dua-duanya. Untuk menjawab sudut pusat MON yang mayor, karena sudut kelilingnya ini sudah tahu, yaitu 120, berarti sudut pusat ini adalah 2 kalinya sudut keliling ini, yaitu 2 kali sudut MAN. 2 kali 120 derajat, yaitu 240 derajat. Nah, kalau ini sudah tahu 240 derajat, berarti sudut ini adalah tinggal kita kurangi 360 derajat, dikurangi sudut MON mayornya. Jadi 360 dikurangi 240, yaitu 120 derajat. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, perhatikan segi 4 PQRS di samping. Diketahui PQR sudutnya adalah 125 derajat, sudut QRS sama dengan 78 derajat. Tentukan sudut SPQ, yang B tentukan sudut RSP. Oke, kita harus tahu bahwa jumlah sudut saling berhadapan yang jika ada segi 4 di dalam sebuah lingkaran, maka jumlah sudut yang saling berhadapannya itu adalah 180 derajat. Jadi misalnya sudut PQR itu kita jumlahkan dengan sudut PSR, itu jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi ketika ditanya sudut SPQ, itu berarti di hadapannya adalah QRS. QRS itu adalah 78. Maka kita tinggal kurangi 180 dikurangi 78, yaitu 102. Nah, berikutnya untuk menghitung sudut RSP, kita lihat di depannya RSP yaitu PQR. PQR itu sudutnya adalah 125. Nah, berarti tinggal kita hitung 180 dikurangi 125, yaitu 65 derajat. Nomor 5, perhatikan lingkaran O di samping. Diketahui sudut BAD itu sama dengan X plus 20, kemudian sudut BCD itu 3X. Tentukan sudut BOD minor, yang kedua BOD mayor. Oke, tadi kita sudah tahu bahwa jumlah sudut yang berhadapan itu adalah 180 derajat. Berarti sudut C itu berhadapan dengan sudut A, sudut D berhadapan dengan sudut B. Nah, di sini kita bisa hitung bahwa sudut BAD ya kan sama BCD itu berhadapan. BAD ya, BAD itu berhadapan dengan BCD ya kan. Jadi sudutnya berhadapan, berarti totalnya adalah sama dengan 180 derajat. BAD itu bisa kita tulis X plus 20 derajat, dan BCD itu adalah 3X. Jadi X plus 20 derajat plus 3X itu sama dengan 180 derajat. Berarti ini X sama 3X bisa kita jumlahkan menjadi 4X. Kemudian 20-nya bisa pindah rows ke sebelah kiri, jadi dikurang. Jadi ini 4X sama dengan 180 dikurang 20, 160 derajat. Jadi X 4 pindah rows kiri, rows kanan, maka dibagi jadi 160 derajat dibagi 4, yaitu X-nya sama dengan 40 derajat. Maka BAD berarti bisa kita cari, X-nya udah tahu 40, berarti kan BAD X plus 20, berarti X yang 40 ditambah 20. Jadi BAD adalah 60 derajat, sedangkan sudut BCD itu adalah 3X, berarti 3 kali X, 3 kali 40, jadi 120 derajat. Maka bisa kita hitung BOD minor, ya, BOD minor itu berarti yang ini, itu adalah 2 kalinya sudut BAD, ya, karena ini sudut pusat, ini sudut kelilingnya, BAD-nya sudah tahu, jadi 2 kali BAD, yaitu berarti 2 kali 60 derajat. 120. Sedangkan BOD mayor
bisa kita langsung kurangi aja. 360 dikurangi BOD minor, yaitu 320 dikurangi 120 derajat, hasilnya 240 derajat. Oke, lanjut ke nomor 6. Nomor 6, suatu lingkaran dibagi menjadi 3 sudut pusat dengan perbandingan 3:5:10. Tentukan ukuran masing-masing sudut pusat tersebut. Oke, jika ini ada suatu lingkaran, ya, katanya dibagi menjadi 3 sudut pusat. Ya, bisa bilang ini misalnya sudut A, sudut B, sudut C. A itu yang 3, ini yang 5, dan yang C adalah yang 10 bagian. Maka kita misalkan sudut A itu adalah 3x. Kemudian sudut B adalah 5x, sudut C adalah 10x. Maka ini kan totalnya 360 derajat. Berarti bisa kita tulis sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 360 derajat. Kita tulis tadi sudut A kita misalkan 3x, sudut B tambah 5x, terus sudut C tambah 10x sama dengan 360 derajat. Ini totalnya adalah 18x, berarti sama dengan 360 derajat. Jadi x sama dengan 360 dibagi 18 yaitu 20 derajat. Berarti bisa kita cari x-nya sudah kita dapatkan 20 derajat. Maka sudut A berarti karena tadi 3x berarti 3 kali 20 berarti 60 derajat. Sudut B 5 kali x berarti 5 kali 20 jadi 100 derajat. Kemudian sudut C adalah 10x berarti 10 kali 20 yaitu 200 derajat. Baik, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, sudut pusat 1, 2, dan 3 mempunyai perbandingan 2:3:4. Tentukan ukuran masing-masing sudut. Oke, ini mirip seperti tadi ya. Ini ada sudut 1, sudut 2, dan sudut 3. Jadi kita misalkan sudut 1 adalah 2x ya. Karena kan 1 itu yang paling kecil ya, berarti nilai yang ini adalah 1. Sudut 1 adalah 2x, kemudian sudut yang kedua itu besar sedikit, yaitu adalah 3x. Kemudian sudut yang ketiga adalah 4x. Maka bisa kita tulis 2x tambah 3x tambah 4x itu adalah 360 derajat. Ini totalnya adalah 9x sama dengan 360 derajat. Jadi x adalah 360 dibagi 9 yaitu 40 derajat. Maka x-nya sudah ketemu 40 derajat, berarti sudut 1 adalah 2 kali x yaitu 2 kali 40 sama dengan 80 derajat. Sudut kedua 3 kali x berarti 3 kali 40 sama dengan 120 derajat. Dan sudut ketiga 4 kali x berarti 4 kali 40 yaitu sama dengan 160 derajat. Oke, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.